Hai adik-adik, happy Sunday, how are you today? Yuk, kakak sekarang mau mengajak kalian semua untuk mengikuti IHMPT pada hari ini. Sebelumnya, mari kita siapkan hati dan pikiran kita, biar kita bisa tenang untuk mengikuti ibadah. Jangan lupa juga untuk siapin Alkitabnya. Selamat mengikuti ibadah adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Ke pasar baru beli celana. Cakep. Pulangnya beli buah di pasar Minggu. Adik-adik teruna, Selamat hari Minggu. Wah, Kak Abel jago juga nih bantunya. Kakak juga nggak mau kalah. Keripik kentang dimakan Bu Yayu. Cakep. Adik-adik, kita ibadah yuk. Wah, karena hari ini bakal belajar banyak banget tentang firman Tuhan, makanya adik-adik duduk yang manis ya, fokus untuk mengikuti ibadah. Mari adik-adik, silahkan bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari kita berdiri dan semangat menyanyikan lagu Kidung Jemaat 256 bait 1 dan 3. Kita satu di dalam Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Mari adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk semua berkat-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Dan kami juga mau memohon ampun atas salah dosa kami, jikalau ada hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Sebentar kami akan beribadah Tuhan, tolong bantu kami, berikan hikmat untuk kami paham, dan berikan kekuatan untuk kami bisa melakukan firman yang kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan dengan Mazmur pujian dari Mazmur 119 ayat 9 sampai dengan 16 yang akan kita baca berbalasan. Kakak akan baca huruf yang tercetak keluar dan adik-adik bersama Kak Abel membacakan huruf yang tercetak ke dalam. Mazmur puji-pujian. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku, aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu, Dalam hatiku, aku menyimpan janji-Mu. supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ajarkanlah ketepatan-ketepatan-Mu kepadaku. Dengan bibirku, aku menceritakan Segala hukum yang Kau ucapkan. atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira. Seperti atas segala harta, Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu. dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan aku lupakan. Adik-adik dipersilakan duduk kembali ya. Nah, udah waktunya nih kita belajar firman Tuhan bareng Kak Diska. Tapi sebelum itu, ayo kita semuanya menyanyikan lagu PKJ 15. Kusiapkan hatiku Tuhan.
sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Shalom, selamat pagi adik-adik teruna yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita siapkan ya Alkitab kita yang akan kita baca dari Nehemia 3 ayat 1 sampai 8. Nehemia 3 ayat 1 sampai 8. Biarin Alkitabnya tetap terbuka, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala sesuatu yang masih kami rasakan, kami punya hingga saat ini. Sekarang kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Tuhan yang mau menguatkan kami, Tuhan yang mau mencurahkan Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh mengerti dan pada akhirnya mampu melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarnya. Amin. Kita berdiri ya. Nehemia 3 ayat 1 sampai 8. Bacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Nehemia 3 ayat yang pertama sampai yang ke-8 yang mengatakan, "Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam, saudara-saudaranya lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentahbiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentahbiskannya sampai menara Mea, menara Hananel. Berdekatan dengan mereka orang-orang Yeriko membangun, dan berdekatan dengan orang-orang itu Zakur bin Imri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Sena. Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka Meremot bin Uria bin Hakos mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Mesulam bin Barakia bin Mesezabel. Berdekatan dengan dia Zadok bin Bana mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia orang Tekoa. Hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan tuan mereka. Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yoyada bin Pasea dan Mesulam bin Besoja. Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka Melaca, orang Gibeon dan Yadon, orang Meronot mengadakan perbaikan beserta orang-orang Gibeon dan Mispa, yang berada di wilayah kekuasaan bupati yang daerah sebelah barat sungai Efrat. Berdekatan dengan mereka Uziel bin Harhaya, salah seorang tukang emas, mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Hananya, seorang juru campur rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Demikian firman Tuhan. Oke, adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Adik-adik, ada yang tahu nggak nih tokoh Alkitab ini? Ada yang tahu? Masih ada yang belum tahu? Oke.
Kalau dari gambar kedua ini, ada yang udah tahu? Ada yang ingat? Dia siapa? Lihat nih yang pakai jubah warna biru, yang lagi ngasih minuman. Udah ada yang ingat? Kalau dari gambar kedua sih, pastinya harusnya ya udah ada yang tahu. Selamat nih, berarti adik-adik pintar. Kalau masih ada yang belum tahu, patut dipertanyakan nih, waktu sekolah minggu sama ibadah PT, pas kakak-kakak layan yang ngajar, adik-adiknya pada kemana ya sampai nggak tahu tokoh Alkitab yang tadi? Yang tahu, yes, tokoh Alkitab ini adalah Nehemia, yang pada saat itu adalah seorang juru minum untuk Raja Persia. Siapa Raja Persianya? Raja Artasasta. Apa sih Kak tugasnya juru minum itu? Ada yang tahu nggak adik-adik? Juru minum itu adalah jabatan paling tinggi, tertinggi saat itu ya. Kerjaannya ya setiap memberikan minum atau anggur ke Raja Artasasta saat itu harus melalui Nehemia terlebih dahulu. Agar Nehemia yang ngecek nih apakah sudah sesuai dengan keinginan raja, atau bagus atau tidaknya untuk raja yang minum dan lain sebagainya. Ya kalau sekarang sih bisa dibilang Nehemia adalah orang kepercayaannya dari Raja Artasasta saat itu. Nehemia bekerja selama 41 tahun. 41 tahun loh adik-adik sebagai juru minum untuk Raja Artasasta. Bisa dibayangin nggak betapa eratnya hubungan Nehemia dengan Raja Artasasta? Karena lamanya mereka yang menjadi partner istilahnya dalam bekerja. Bisa dibilang masing-masing dari mereka udah tahu nih karakter, sifat, dan kebiasaan masing-masing. Makanya saat Nehemia mendengar kabar bahwa tembok Yerusalem hancur, sedih dong dia sampai muram mukanya. Bahkan ketika Nehemia menghidangkan anggur kepada Raja Artasasta, kelihatan banget muram dan sedihnya muka Nehemia saat itu. Ya, singkatnya sih Nehemia menceritakan semua keluh kesahnya kepada Raja Artasasta saat itu. Nehemia ingin kembali ke Yerusalem. Jadi Nehemia itu adalah orang yang lahir di Yerusalem. Jadi kampungnya dia itu di Yerusalem. Ngapain nih Nehemia datang lagi ke Yerusalem? Untuk membangun tembok Yerusalem yang hancur karena dijajah oleh bangsa Babel. Nah, karena kebaikan dari Raja Artasasta, Nehemia diizinkan loh adik-adik untuk kembali ke Yerusalem. Dan pada akhirnya melalui ayat Alkitab yang kita baca tadi, Nehemia bisa memulai pembangunan tembok Yerusalem kembali. Bisa dilihat nih adik-adik, dari gambar ini ada perbedaan Yerusalem saat dijajah oleh bangsa Babel dan saat sudah dibangun kembali tembok Yerusalemnya oleh Nehemia. Kelihatan kan perbedaannya? Yang kiri saat masih dijajah bangsa Babel dan yang kanan saat temboknya sudah berhasil dibangun lagi. Nah, tapi ada yang spesial nih dari bacaan kita. Kalau adik-adik masih ingat bahan Alkitab dan bacaan Alkitab atau khotbah yang disampaikan oleh Kak Gardin di minggu lalu, apa? Yes, kita harus mengasihi sesama. Nah, sekarang contoh dari mengasihi sesama itu apa? Itu yang mau kita pelajari. Wujud nyatanya adalah, coba adik-adik perhatiin dari bacaan Alkitab kita hari ini. Dari judul nih. Judulnya adalah para peserta dalam pembangunan. Pembangunan di sini adalah pembangunan tembok Yerusalem ya. Berarti apa nih? Yes, para peserta dalam pembangunan berarti kan banyak ya. Banyak orang yang terlibat dalam pembangunan tembok Yerusalem ini. Yang berarti Nehemia nggak sendirian adik-adik. Nehemia sadar betul bahwa dia itu nggak sanggup
untuk membangun tembok Yerusalemnya sendirian. Dia butuh banyak tenaga, pikiran untuk pembangunan ini. Coba deh bayangin, kalau Nehemia sendiri yang bangun temboknya saat itu, kapan selesainya? Yang ada Nehemia tutup usia duluan sebelum selesai tembok Yerusalemnya. Makanya nih, Nehemia melibatkan banyak orang. Ada satu kata kunci nih, adik-adik, yang dapat kita simpulkan. Apa coba? Filia? Tahu? Lincoln? Ayo adik-adik lain yang masih ada nih, masih ikut ibadah, coba kata kuncinya apa nih yang bisa kita ambil dari ayat Alkitab yang kita baca? Ya, kerjasama. Nehemia mengajak orang-orang di Yerusalem untuk bekerja sama, atau lebih dikenalnya di bangsa kita, bangsa Indonesia adalah gotong royong. Tahu kan adik-adik gotong royong? Yes, gotong royong itu adalah ciri khas bangsa Indonesia. Gotong royong sudah ada sejak tahun 1800-an, di mana saat itu Indonesia sedang ayo ingat-ingat lagi pelajaran sejarah. Indonesia sedang dijajah oleh bangsa Eropa saat itu. Jadinya rakyat Indonesia pada saat itu bersama-sama membuat saluran irigasi untuk kepentingan bersama. Jadi apa nih artinya gotong royong, Kak? Artinya adalah bekerja secara bersama-sama untuk mencapai satu tujuan yang diharapkan. Ya kalau dalam konteksnya Nehemia, berarti berdirinya kembali tembok Yerusalem. Gotong royong ini bisa kita jadikan pelajaran hari ini. Kira-kira adik-adik pernah nggak atau nggak pernah nih bergotong royong? Harusnya sih udah pernah ya, apalagi adik-adik sudah sekolah, sudah di SMP, sudah di SMA. Masa sih nggak pernah bergotong royong? Coba kalau di keluarga mungkin nih, apa sih yang bisa kita lakukan secara bergotong royong di tengah keluarga kita? Apa? Gita? Apa Gita? Apa? Ya betul, bersihin rumah. Misalkan nih, adik-adik bantu cuci piring setelah makan. Tapi ingat ya, bukan piring sendiri aja. Gak boleh egois dong, karena satu rumah pasti makannya bareng-bareng. Kalau nggak bareng-bareng juga tetap aja adik-adik pasti harus bergotong royong mencuci piring. Piring mamanya, papanya, kakak, adik, om, tante, atau opa omanya nih. Atau yang sekarang bisa bantuin siramin tanaman punya mamanya. Sekarang kan pasti lagi banyak nih mamanya adik-adik yang mulai punya banyak tanaman kan di tengah kondisi sekarang. Apalagi, oh iya adik-adik yang cowok-cowok nih, bisa loh bantu cuci motor atau mobil papa, atau cuci baju. Pokoknya masih banyak deh yang bisa dilakukan adik-adik untuk mewujudkan gotong royong di tengah keluarga adik-adik. Selain di keluarga, bisa di sekolah nih. Ya walaupun lagi online sekolahnya, nanti kalau sudah offline lagi, kira-kira apa nih wujud gotong royong yang adik-adik mau lakukan di sekolah? Iya, hampir lupa. Gotong royong di sini selalu harus mencapai tujuan yang baik ya, bukan yang buruk. Jangan sampai adik-adik bergotong royong mencontek, berbohong, atau bolos sekolah, atau bahkan yang lebih parah, ngerjain teman-teman atau ngerjain gurunya. Kalau kesel sama temennya atau kesel sama gurunya, itu nggak boleh ya. Itu bukan wujud bergotong royong. Jadi apa nih Kak kalau misalkan wujud gotong royong di sekolah? Coba adik-adik isi ya di kolom komentar. Gotong royong apa nih yang bisa dilakukan di sekolah? Ingat, gotong royong harus selalu tujuannya baik. Jangan lupa isi kolom komentarnya. Di keluarga udah, di sekolah juga udah. Sekarang di gereja nih. Gotong royong apa yang bisa adik-adik lakukan untuk gereja atau di tengah-tengah gereja? Karena lagi pandemi,
adik-adik bisa nih bergotong royong untuk jemaat atau teman-teman PT yang adik-adik tahu mungkin sedang terpapar COVID-19. Dalam hal apa ya Kak gotong royongnya? Adik-adik bisa bantu membuatkan makanan atau membelikan makanan, belikan obat, atau sekedar menghibur. Menghiburnya dengan cara apa ya Kak? Buat video atau nyanyi aja. Jadi sambil direkam, sambil divideoin, adik-adik nyanyi untuk menghibur dan dikirimkan ke teman-teman yang sedang sakit. Ada lagi nggak ya kira-kira gotong royong untuk di gereja? Jangan lupa isi kolom komentarnya juga. Terakhir, gotong royong di tengah masyarakat nih. Apa ya adik-adik? Kakak kasih satu contoh. Nanti adik-adik juga harus isi di kolom komentar apa sih gotong royong yang akan adik-adik lakukan di tengah masyarakat. Kakak bantu satu ya. Kalau lagi 17 Agustusan biasanya ada apa sih di tengah lingkungan rumah tempat tinggal adik-adik? Biasanya kan ada tuh lomba-lomba menghias rumah, membuat gapura di depan gang atau di depan jalan, kerja bakti di lingkungan rumah adik-adik. Bisa nih adik-adik menjadi pelopor dengan menyumbangkan ide, tenaga, pikiran. Ingat ya, bergotong royongnya bersama tetangga. Karena tetangga kita, rumah kita nih kiri kanan kan gak mungkin Kristen doang kan. Makanya adik-adik jangan lupa, gotong royong yang dimaksud adalah sesama. Sesama itu bukan orang Kristen atau anak Tuhan aja, tapi semua orang yang ada di tengah lingkungan adik-adik. Sampai sejauh ini, firman Tuhan yang kita pelajari bersama mengajarkan kita melalui Nehemia, kita tahu nih bahwa di dalam kehidupan kita tidak mungkin tidak membutuhkan orang lain. Satu saat atau mungkin setiap saat kita butuh orang lain dan orang lain juga pasti butuh kita. Gotong royong bisa dengan siapapun yang tadi aku udah bilang. Ingat, harus selalu mencapai tujuan bersama yang baik dan benar. Jangan lupa ya adik-adik, apa yang aku minta tadi, beberapa wujud gotong royong di sekolah, gereja, dan masyarakat. Silakan adik-adik isi di kolom komentar di bawah agar kita bisa sharing nih sama-sama. Atau mungkin teman-teman yang lain juga bisa tahu nih, ada ide baru untuk mewujudkan gotong royong bersama-sama. Itu aja untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus yang menguatkan kita untuk bisa melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Allah Bapa pemilik kehidupan kami bersyukur untuk Tuhan yang mengizinkan kami membaca dan merenungkan firman-Mu bersama ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang mau menguatkan kami, Tuhan yang mau memampukan kami untuk bisa selalu ya Tuhan mewujudkan kasih Tuhan kepada sesama kami. Melalui Nehemia kami juga selalu diajarkan untuk bergotong royong di tengah kehidupan kami. Entah itu di keluarga, gereja, sekolah maupun masyarakat di sekitar kami. Biarlah kami tidak memilih-milih untuk membantu siapapun yang membutuhkan ya Tuhan. Dan biarlah melalui kami nama Tuhan semakin dipermuliakan dan semakin banyak orang yang mengenal Tuhan Yesus. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendoakan bangsa dan negara kami. Tuhan tahu apa yang sedang dialami oleh negara-negara di dunia ini, terutama Indonesia ya Tuhan. Tuhan tahu pandemi COVID-19 masih saja ya Tuhan kami alami, kami rasakan. Kami mungkin tidak tahu apa rencana Tuhan di balik pandemi ini. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan yang terus menguatkan dan memampukan kami untuk melewati ini semua. Dan biarlah juga Tuhan yang mau membuat kami mengandalkan Tuhan hingga pada akhirnya pandemi ini boleh berakhir dan kami boleh kembali beraktivitas seperti biasa, seperti semula ya Tuhan.
Kami mau mendoakan untuk para pemimpin kami, pemimpin bangsa ini dari yang tertinggi hingga yang terendah. Tuhan juga yang mau menguatkan mereka sebagai pemimpin selalu melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan selalu takut akan Tuhan. Dan mereka juga selalu membuat keputusan yang baik untuk bangsanya ya Tuhan. Kami juga sebagai masyarakat selalu mendukung apapun keputusan yang diambil oleh pemimpin kami. Dan kami juga selalu mau mendoakan untuk segala sesuatu yang kami butuhkan sebagai bangsa ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, mungkin yang sudah terpapar COVID-19 ya Tuhan. Tuhan yang mau menyembuhkan mereka melalui obat-obatan, makanan, dan minuman, serta orang-orang, dokter, suster yang merawat mereka. Biarlah mereka dapat sembuh, mereka dapat beraktivitas kembali seperti semula. Tuhan juga yang mau memberikan selalu mereka semangat untuk menjalani aktivitas mereka. Berkati juga para tenaga medis yang masih merawat, masih berjuang ya Tuhan, untuk merawat dan memberikan kesembuhan bagi orang-orang yang sakit. Biarlah juga Tuhan yang menguatkan mereka, menjauhkan mereka dari virus COVID-19, dan mereka juga bisa menjadi saluran berkat dimanapun mereka berada. Berdoa juga ya Tuhan untuk gereja kami, gereja di seluruh dunia, terutama di Indonesia dan khususnya GPIB Shalom Depok. Terima kasih untuk gereja dan gedung gereja yang sudah ada untuk kami beribadah. Tuhan yang tahu saat ini kami masih beribadah secara online. Tuhan tahu juga apa yang sedang kami alami, apa yang kami rindukan, yaitu ya Tuhan beribadah kembali bersama-sama di dalam gedung gereja. Tuhan yang mau memberikan waktu, memberikan jawaban yang terbaik, sehingga pada akhirnya kami juga boleh beribadah kembali bersama di gedung gereja ya Tuhan. Berdoa untuk para pelayan Tuhan yang boleh ada di gereja kami, pendeta, majelis, pengurus pelkat, semua ya Tuhan. Semua orang yang terpanggil, semua orang yang sudah melayani di dalam gereja kami, Tuhan yang mau menguatkan mereka, Tuhan yang selalu menjadikan mereka setia dalam pelayanan, dan pada akhirnya juga mereka boleh semangat terus dalam melayani Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang tua kami masing-masing. Terima kasih untuk keluarga, terima kasih untuk orang tua yang sudah ada untuk kami, yang sudah merawat kami dari kecil hingga sekarang ya Tuhan. Kami bersyukur atas keberadaan mereka. Tuhan yang mau memberikan selalu mereka kekuatan, kesehatan, kesabaran, kebijaksanaan, sehingga mereka selalu bisa menjadi teladan bagi kami anak-anaknya. Dan kami juga sebagai anak selalu bisa menghormati, mengasihi, dan mencintai mereka sebagai orang tua kami. Dan pada akhirnya kami juga bisa membanggakan mereka ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk Pelkat PT GPIB Shalom Depok. Terima kasih untuk wadah yang ada ya Tuhan. Terima kasih untuk kakak layan, terima kasih untuk adik-adik layan yang sudah ada. Biarlah ke depannya ya Tuhan, Pelkat PT boleh semakin bisa menjadi saluran berkat, boleh semakin bisa menjadi tempat di mana adik-adik dan kakak-kakak layan bertumbuh di dalam gereja ini ya Tuhan. Inilah ya Tuhan doa kami yang kami alaskan hanya di dalam Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, selamat beribadah kembali. Tuhan Yesus memberkati. Kak Diska, terima kasih untuk renungan firman Tuhan yang disampaikan. Adik-adik, firman Tuhan yang sudah disampaikan tadi mengajarkan kita untuk hidup rukun dengan sesama dan saling bergotong royong di keluarga, sekolah, dan gereja. Jangan lupa untuk gotong royongnya di masyarakat ya adik-adik. Karena sesama itu bukan hanya kita sebagai orang Kristen,
tapi semua orang yang ada di sekitar kita, sehingga semakin banyak orang yang memuliakan nama Tuhan Yesus. Mari, untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita bernyanyi dan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 422 ayat 1 dan 3. Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Hai adik-adik, ketemu lagi sama kakak. Sekarang kakak mau kasih tahu kalian warta PT untuk minggu ini. Yang pertama, kakak mau mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak yang melayani di minggu ini. Untuk pelayan firmannya, ada Kak Diska. Untuk liturgosnya, ada Kak Jerry dan Kak Abel. Untuk pemusiknya, ada kakak sendiri, Kak Brandon dan Kak Hosea. Kiranya kakak-kakak semakin semangat untuk melayani. Yang kedua, kakak mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik dan kakak layan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan terus menyertai kita di umur yang baru. Yang ketiga, kakak mau mengajak adik-adik untuk memberikan kritik dan saran melalui link ini. Nah, yang keempat, kakak juga mau mengingatkan adik-adik untuk memberikan persembahan, bisa loh lewat QR Code ini. QR Code ini terhubung di BNI, BCA, OVO, GoPay, dan lain-lainnya. Kalau nggak bisa, adik-adik juga bisa titipin ke mama papanya. Yang terakhir, kakak mau selalu ingatkan adik-adik untuk mengikuti SPT Selamat Pagi Teruna dari hari Senin sampai hari Sabtu jam 5 pagi di channel YouTube GPIB Shalom Depok. Itu aja warta PT minggu ini. Selamat melanjutkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Kak Jerry, nggak terasa nih ibadahnya udah mau selesai. Iya, walaupun ibadahnya sudah mau selesai, adik-adik harus tetap menjadi saksi Kristus ya. Sekarang adik-adik, mari yuk untuk berdiri. Kita akan menutup ibadah hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 426 bait 1 dan 4, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah Kristus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Adik-adik, sudah semangat ya untuk kembali beraktivitas? Tapi sebelumnya, mari kita tutup ibadah kita dalam doa dan memohon berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Atas segala berkat Tuhan, kami masih diizinkan untuk beribadah walaupun secara offline ya Tuhan, secara online. Kami mau Tuhan yang mau
menghadirkan Roh Kudus-Mu di setiap kehidupan kami. Tuhan yang mau menguatkan kami dalam segala aktivitas kami. Untuk itu kami juga mohon berkat Tuhan yang boleh menaungi kami sepanjang kehidupan kami. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dengan penyertaan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik disilakan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, jangan lupa ya untuk selalu berdoa agar kita bisa kembali lagi beribadah bersama di gereja dan pandemi ini segera berakhir. Dan yang pasti ingat juga pesan Ibu, 5M. Mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas ya. Kami segenap kakak layan yang bertugas, pamit ya. Sampai jumpa adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.